Di tengah sunyi diplomasi yang memalukan, dunia baru saja menyaksikan ironi. Israel kembali menahan 10 komandan penting Palestina, padahal tinta perjanjian damai dengan Hamas bahkan belum benar-benar kering. Washington menoleh, Brussel berpura-pura sibuk, dan media barat memilih headline tentang stabilitas kawasan. Istilah halus untuk menutupi pembiaran. Tapi tidak semua negara menunduk. Di sudut Asia Tenggara, Indonesia, negeri yang selama ini dikenal ramah tapi tidak bodoh, ternyata punya cara bicara sendiri. Bukan lewat konferensi, bukan lewat utusan khusus, tapi lewat unit kecil yang dikenal dunia dengan satu nama, Kopassus. Malam itu, tanpa pengumuman, tanpa peringatan, pasukan elit Baret Merah itu menyeberang batas wilayah menuju jantung kekuasaan Israel. Misi mereka sederhana, tapi beresiko absurd. Menyerang 7 panglima perang Israel yang tengah mengawasi 10 komandan Palestina yang ditawan secara diam-diam. Informasi awal datang dari jalur diplomatik bawah tanah. Laporan menyebutkan bahwa 7 panglima perang Israel, termasuk nama-nama besar dalam militer IDF, sedang mengawasi operasi pemindahan 10 komandan Palestina dari lokasi penahanan rahasia di wilayah selatan Negev menuju fasilitas intelijen di perbatasan Sinai. Dalam logika politik, itu langkah provokatif. Dalam logika Kopassus, itu target. Sekitar pukul 2:10 dini hari waktu setempat, radar Israel mendeteksi anomali sinyal tak dikenal di langit utara Negev. Beberapa drone pengintai mencoba melacak, tapi semua sistem komunikasi tiba-tiba blackout selama 4 menit, cukup lama bagi 12 personel Kopassus untuk menembus perimeter pertahanan lapis 3 militer Israel. Mereka menyebut misi ini Operasi Garuda Hitam. Tidak ada tanda, tidak ada insignia, hanya baret merah di bawah helm hitam. Saat pasukan Israel masih kebingungan karena sistem keamanan elektronik lumpuh, tim Kopassus sudah berada di radius 300 meter dari kompleks tahanan bawah tanah. 7 panglima perang Israel, dengan ego sebesar tank Merkava, bahkan sempat mengira alarm darurat itu uji sistem. Ironi yang fatal. Kontak senjata pertama terjadi di koridor utama bunker. 3 prajurit Kopassus membungkam penjaga dengan pisau tak bersuara, sementara sisanya memecah formasi menuju ruang utama tahanan. Ketika sirine akhirnya berbunyi, sudah terlambat. Ledakan kecil di ruang generator memutus listrik seluruh kompleks. Dalam gelap, suara letusan senjata terdengar beruntun. Pengawal Israel berteriak panik, tapi tak tahu arah musuh. Seorang saksi dari pihak Palestina kemudian mengatakan, "Kami pikir itu serangan udara. Ternyata mereka datang. Orang-orang Indonesia itu cepat sekali, tak seperti manusia." Dalam 14 menit, semua akses keluar bunker dikuasai. 7 panglima perang Israel, termasuk Letnan Jenderal Dov Misrahi dan Brigadir Jenderal Eliat Tamir, dilumpuhkan. 3 tewas di tempat, sisanya kabur dengan luka tembak. 10 komandan Palestina yang disekap dibawa keluar melalui jalur ventilasi barat. Evakuasi dilakukan dengan teknik infiltrasi yang biasanya hanya muncul dalam film perang. Namun ini bukan film. Ini laporan militer yang bikin dunia barat kehilangan kata. Pagi harinya, Tel Aviv bergetar. Kementerian Pertahanan Israel mengeluarkan pernyataan gangguan keamanan internal tanpa menyebutkan nama negara manapun. Media mereka berusaha menutupinya dengan istilah diplomatik. Ada penyusupan oleh kelompok tak dikenal. Namun terlalu banyak bukti tersisa. Potongan peluru 5,56 mm dengan tanda buatan PT Pindad ditemukan di lokasi. Beberapa video bocor menunjukkan sosok berpakaian hitam dengan emblem merah samar di bahu kanan. Dunia maya pun meledak. Kopassus di Negev? Apakah Indonesia baru saja menyerang Israel? Washington diam. Tentu saja, mereka tahu terlalu banyak, tapi memilih pura-pura tidak tahu. Sementara Moskow dan Ankara hanya tersenyum di forum PBB, seolah berkata, akhirnya ada yang berani. Israel selalu bangga dengan Intel Mossad dan sistem pertahanan Iron Dome yang diklaim tak bisa ditembus. Namun malam itu, mereka bukan diserang misil, bukan drone, tapi oleh manusia-manusia yang tahu kapan harus diam dan kapan harus mematikan seluruh kebanggaan itu dalam satu serangan senyap.
Kopassus tidak menulis di media, tidak membuat pernyataan. Mereka tidak berkoar di podium. Mereka hanya bekerja dan hasilnya bicara sendiri. Sarkasmenya jelas. Israel punya teknologi canggih, satelit, dan dana triliunan shekel. Tapi ternyata semua itu tak cukup untuk menahan 12 orang Indonesia dengan niat jelas dan langkah cepat. Bahkan salah satu media Eropa menulis, Israel kalah bukan karena lemah, tapi karena terlalu yakin bahwa keadilan selalu di pihaknya. Beberapa jam setelah insiden, 10 komandan Palestina dikabarkan sudah berada di wilayah aman, mungkin besar di fasilitas medis rahasia negara ketiga yang dekat dengan Indonesia. Israel mencoba menuduh, namun tanpa bukti kuat, mereka hanya bisa bersembunyi di balik diplomasi. Amerika tidak mau memperpanjang isu, Eropa pura-pura netral, dan dunia Arab, mereka bersorak pelan, takut, tapi lega. Jakarta sendiri hanya mengeluarkan pernyataan singkat. Kita mendukung perdamaian dunia, tapi jika ada ketidakadilan, kita tidak akan berpura-pura tidak melihatnya. Kalimat itu mungkin terdengar diplomatis, tapi bagi yang tahu, itu peringatan. Kopassus telah menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya penonton di layar geopolitik dunia. Operasi itu bukan sekedar misi militer, ia adalah pesan politik, bahwa keadilan tidak boleh dimonopoli oleh kekuatan yang punya satelit, misil, dan media internasional. Kopassus tidak datang untuk pamer. Mereka datang karena tahu ada manusia yang ditindas, perjanjian damai yang dikhianati, dan dunia yang terlalu takut untuk menegur. Dan seperti biasa, mereka tidak meninggalkan tanda, hanya hasil. 10 komandan Palestina kini bebas. 7 panglima perang Israel hancur reputasinya. Dunia mungkin akan menulis ulang kronologinya agar tampak lebih diplomatis. Tapi di lapangan, semua orang tahu kebenarannya. Keadilan datang malam itu, tidak lewat PBB, tapi lewat langkah senyap pasukan Baret Merah dari Indonesia. Kopassus tidak banyak bicara. Mereka hanya memastikan bahwa siapapun yang mengkhianati perdamaian akan mengingat malam yang mereka datang. Di menara pengawas bunker bawah tanah Israel, seorang prajurit IDF sempat menatap layar monitor dengan kening berkerut. Ada pergerakan kecil di sektor utara, bukan kendaraan, bukan binatang, hanya panas tubuh manusia. Tapi sebelum ia sempat menekan alarm, layar itu mati, gelap total. Itulah detik pertama serangan Kopassus dimulai. Rencana penyusupan disusun selama 2 minggu melalui jalur diplomatik bayangan di Istanbul. Dari kota itu, tim khusus Indonesia menerima data dari Jaringan Intelijen Independen Arab yang mengendus pergerakan 7 panglima perang Israel menuju Negev. Mereka disebut-sebut sedang mengawasi pemindahan 10 komandan penting Palestina yang menjadi sandara politik, figur militer Hamas dan Jihad Islam yang masih dianggap ancaman meski gencatan senjata telah diumumkan. Israel ingin menghilangkan mereka secara diam-diam. Dunia tidak akan tahu, dan jika pun tahu, tidak akan peduli. Tapi malam itu, mereka salah besar. Pasukan Baret Merah itu menyusup dari jalur bawah tanah lewat sistem gua purba yang terhubung hingga ke wilayah Sinai. 3 hari mereka berjalan tanpa cahaya, membawa perlengkapan senyap, memetakan posisi target hanya dengan perhitungan nafas dan getaran tanah. Operasi ini bukan milik negara di atas kertas, tapi milik nurani. Bagi Kopassus ada kalimat sederhana yang menuntun langkah mereka. Kalau dunia tak berani menegakkan keadilan, maka kita yang harus melakukannya. Begitu sistem listrik dimatikan, pasukan Israel langsung panik. Di ruang pengendali, salah satu panglima perang, Mayor Jenderal Nathan Gilad, berteriak lewat radio meminta pasukan cadangan, tapi suara di seberang tak pernah menjawab. Sementara itu di lorong 4, 2 anggota Kopassus bergerak cepat. Mereka menggunakan penutup wajah penuh, senapan SS-2 V5 berperedam, dan rompi lapis baja ringan. Setiap penjaga yang muncul di tikungan hanya sempat menatap sekejap sebelum jatuh tanpa suara. Dalam waktu 90 detik, 7 pengawal IDF tumbang. Tidak ada peluru tersisa. Kopassus bergerak dengan disiplin membingungkan, seperti bayangan yang tahu setiap sudut bunker. Salah satu panglima perang Israel, Kolonel Itamar Ben Rueveni, sempat mencoba kabur lewat lorong darurat. Tapi begitu membuka pintu baja, yang ia temukan hanyalah moncong senapan berwarna hitam dengan baret merah samar di balik kegelapan. Diam, kata suara itu datar. Lalu suara tembakan senyap menutup kalimatnya. Israel membanggakan sistem keamanan 3 lapis. Namun pada malam itu semuanya ambruk dalam 14 menit.
Kopassus masuk lewat sektor ventilasi, menonaktifkan sistem CCTV lewat jammer magnetik buatan Bandung, dan membungkam panglima-panglima perang Israel satu demi satu. 2 diantaranya tewas di tempat, 3 lainnya kritis, dan 2 lagi melarikan diri ke arah selatan hanya untuk disambut dengan jebakan granat senyap yang sudah ditanam sebelumnya. Mereka tahu setiap langkah kami. Begitu laporan singkat yang dikirimkan salah satu perwira Israel sebelum radionya hening total. Ketika listrik kembali menyala 18 menit kemudian, layar monitor hanya menampilkan kekacauan. Tubuh bergelimpangan, percikan darah di dinding, dan 10 sel kosong, tempat para komandan Palestina sebelumnya dikurung. Di atas tanah, pasukan IDF berlarian ke arah bunker, tapi mereka datang terlambat. Kopassus sudah mengevakuasi para tahanan melalui jalur sempit menuju lembah berbatu. 2 helikopter tanpa tanda kenegaraan menjemput mereka di titik ekstraksi yang sudah dihitung dengan akurasi 40 detik. Tidak ada cahaya, hanya desiran angin rotor di langit gelap. Salah satu saksi mata, seorang teknisi radar yang ditempatkan di pangkalan terdekat, mengaku mendengar suara helikopter yang tidak seperti milik kami. Ia melapor, tapi perintah yang datang justru menyuruhnya diam. Jika kamu ingin tetap bekerja, lupakan malam ini, kata perwira Israel padanya. Ketika pagi datang, pasukan penyelidik Israel mendapati 23 orang tewas di lokasi. Sebagian besar adalah pengawal pribadi para panglima perang. Tidak satu pun dari 7 panglima itu yang masih utuh secara reputasi. 2 tewas, 3 luka berat, dan 2 lagi dipecat karena dianggap gagal. Dan di atas meja pos jaga, seseorang meninggalkan selembar kain kecil berwarna merah. Tanpa logo, tanpa tulisan, hanya potongan baret yang sudah usang. Pesannya sederhana, tapi jelas. Kami datang, kami pergi, dan kalian tidak bisa menghentikan kami. Laporan intelijen NATO menyebutkan bahwa kelompok bersenjata dengan disiplin tinggi dan pola operasi khas Asia Tenggara bertanggung jawab atas serangan itu. Namun tak satu pun negara mau menyebut nama Indonesia secara langsung. AS memilih diam, Inggris bicara setengah hati, dan Israel seperti biasa mencoba menulis ulang cerita, menyebut serangan itu perbuatan teroris berpengalaman yang mungkin didukung pihak asing. Media Eropa menyindir halus. Jika ini dilakukan oleh pasukan bayangan dari timur, maka dunia baru saja melihat apa itu keadilan tanpa sidang PBB. 10 komandan Palestina kini aman di wilayah rahasia. Nama mereka tidak diumumkan, tapi di Gaza, berita kebebasan mereka menyebar dari mulut ke mulut seperti doa yang akhirnya diijabah. Dan bagi Israel, malam itu menjadi luka baru. Luka yang tak berdarah di depan kamera, tapi menggerogoti harga diri mereka di ruang tertutup. Kopassus kembali dalam diam, seolah tak pernah pergi. Namun dunia tahu, ada negara yang masih percaya bahwa keberanian bukan untuk ditunjukkan, tapi dijalankan.